dengan outstanding sebesar 148 miliar dengan kategori TWP 90 masuk di angka 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran, dan semoga kalian lebih sehat lagi dari hari ke hari karena makin banyak booster setiap hari yang kita berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol yang dinyatakan bangkrut oleh OJK. Wow, tambah lagi ya, kemarin kan ada 98 berkurang 5 berarti sisa 93. Nah, kita akan ada informasinya apa-apa saja pinjol yang sekarang dinyatakan bangkrut. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau jawab dulu ya pertanyaan dari seorang teman di komen YouTube saya yang menyatakan, Mbak tolong dong dibahas kenapa sampai sekarang ini banyak data kita yang dijual kepada pihak ketiga dan banyak sekali DC yang tidak resmi datang ke tempat kita. Nih ya buat teman-teman semuanya, jawaban dari saya adalah sebenarnya itu bukan dijual ya. Yang sebenarnya terjadi, pihak pinjol bekerja sama dengan pihak ketiga. Sebenarnya pinjol itu punya DC, tetapi kebanyakan DC-nya itu adalah desk kolektor yang memang bekerja di dalam ruangan. Nah itu pihak keduanya. Pihak ketiganya mereka bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya khusus untuk penagihan keuangan. Contohnya saja yang paling sering kita dengar itu adalah Call Mitra ataupun yang lain-lain yang mungkin banyak kali kalian kenal ya. Nah itu bukan dijual, bahasanya dijual itu sebenarnya hanya penakutan si DC-nya saja kepada kita. Yang kita berpikir matilah ini dijual data kita nanti dia apa-apain, sebenarnya tidak ya. Jadi si pinjol ini membayar pihak ketiga si DC ini. Jadi kalau ada nantinya DC yang datang ke tempat kalian bukan DC resmi, biasanya itu karena pinjol-pinjol yang lain juga bekerja dengan si DC tersebut. Contohnya saja Call Mitra punya partner resmi seperti kayak Rupiah Cepat, Kredit Pintar, ataupun yang lain-lainnya. Cuman yang perlu kalian pastikan ketika DC itu menagih kepada kalian, contoh kalian lagi galbay di pinjam yuk, berarti DC ini wajib membawa surat tugas dari pinjam yuknya. Ya, walaupun dia DC-nya itu bekerja sama untuk Kredit Pintar ataupun bekerja sama untuk Ada Kami Lagi, tetap dia wajib membawa surat tugas dari pinjam yuknya. Gitu teman-teman ya. Kemudian adanya statement account ataupun rincian hutang berapa yang harus kalian bayarkan. Kemudian ada ID cardnya atau KTP-nya dan surat SPP-nya dalam penagihan. Ya, kalau memang dia resmi pasti dia ada surat SPP-nya. Kalau dia tidak resmi, dia wajib didampingi. Misalnya dia berdua, ya satu ada surat SPP-nya, satu tidak. Biasanya ini masih dalam kategori training dan ini diperbolehkan selama dia tidak mengintimidasi ataupun tidak membuat keributan di rumah kalian. Nah seperti itulah yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi kalau ada pihak ketiga dari ini tetap yang perlu kalian minta itu adalah surat tugas di mana kalian galbay. Gitu ya. Oke lanjut lagi teman-teman, saya akan membahas tentang 5 pinjol yang dinyatakan bangkrut oleh OJK. Alhamdulillah ya. Sekarang ini yang resmi itu 98, berkurang lagi 5, langsung 5 ya, nggak satu-satu deh, langsung 5 dan sekarang sisa 93. Memang ini belum diresmikan langsung oleh OJK, belum dikeluarkan surat pernyataannya, tetapi ini sudah masuk dalam kategori kredit macet paling parah di 2024 oleh OJK. Sebelumnya di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan ada beberapa pinjol dengan TKB 90 paling rendah ya. Sebelumnya ada 19 yang dinyatakan oleh OJK, tetapi 5 ini tertinggi yang memang sudah menyentuh angka paling parah. Nih buat kalian semua yang ada galbay di sini, pastikan lanjutkan galbay karena nggak tanggung-tanggung, langsung 5 teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama kita sudah tahu ya, sekarang ini sedang masa penggodokan, sedang masa investigasi, yaitu adalah Investri.
Investri memiliki TKB 90 yaitu 93%, di bawah angka sangat jauh, sudah berganti kepemimpinan, sudah berganti kepala cabangnya, masih juga tidak bisa memberikan kenaikan yang signifikan. Nah, di sini Investri memiliki outstanding ataupun orang yang gagal bayar tidak mampu memberikan hutangnya kembali kepada Investri sebesar 200 miliar lebih. Nah, ini angka belum pasti ya, mungkin bisa di bawah dari 200 ataupun bisa di angka di atas dari 200. Karena kita tahu Investri ini adalah pemodal untuk petani, ya. Lanjut lagi, yang kedua kita tahu juga dari dulu ya, yaitu iGrow. Nah, iGrow ini memiliki TKB 90 sebesar 53%. Lebih jauh daripada Investri teman-teman ya. Ini sudah pasti dia bangkrut, walaupun dia mau berganti-ganti manajemen, tetap hutang yang mereka tanggung saat ini akibat orang yang tidak membayarkannya adalah sebesar 313 miliar. Hutang yang wajib ditagih kepada para petani-petani ataupun para UMKM yang meminjamkan modal di iGrow ini. Nah, bagaimana dengan nasib para lendernya? Sekarang sedang dalam masa investigasi, apakah masih bisa lender-lender yang menerima uang mereka atau benar-benar kolaps seperti temannya yaitu Tanifan. Ya, itu yang kedua. Lanjut lagi, yang ketiga, Trust IQ. Nah, siapa yang gak bayar Trust IQ? Nah, buat teman-teman semua ketahui ya, Trust IQ ini termasuk dalam pinjol legal P2P lending. Tetapi sejauh mereka membuka usaha di P2P lending, mereka sangat sedikit menyalurkan pinjaman. Ya, rata-rata pinjamannya hanya sekitar ratusan ribu saja. Sekarang ini mereka memiliki outstanding ataupun orang yang gagal bayar sebesar 7 miliar. Dengan TKB 90 adalah 89%. Karena nilai yang sangat kecil 7 miliar ini membuat Trust IQ tidak mampu untuk meneruskan usahanya, karena tidak banyaknya lender-lender yang menanamkan saham di Trust IQ. Sehingga untuk saat ini Trust IQ tidak menyalurkan pinjaman lagi dan benar-benar menutup websitenya dan benar-benar menutup usahanya, tidak menyalurkan pinjaman walaupun websitenya masih bisa dikunjungi. Ya, mudah-mudahan benar-benar bangkrut lah. Mudah-mudahan lah ya, kita lihat saja kelanjutannya apakah masih bisa melanjutkan usaha atau tidak. Ya, itu yang ketiga. Lanjut lagi, yaitu Dana Bijak. Nih, Dana Bijak memiliki outstanding sekitar 200 miliar lebih. Ya, ini nilai pastinya juga saya tidak dapatkan. Bisa kita ketahui kalau Dana Bijak ini dari bulan kemarin pertengahan tahun 2024 sampai sekarang belum memiliki kenaikan TKB 90. Masih di kisaran angka 85%. Artinya ada sekitar 15% orang yang galbay yang tidak mampu membayarkan kembali uangnya. Nah, Dana Bijak sendiri lebih berkonsentrasi kepada dana pendidikan dan juga dana UMKM. Di bulan-bulan sebelumnya, Dana Bijak ini sudah berganti kepemimpinan, tetapi sampai di akhir September, Dana Bijak belum bisa menunjukkan kenaikan ataupun memperoleh laba dari usaha mereka. Sehingga dalam kategori OJK, dia dimasukkan ke dalam kelompok pinjol-pinjol yang menuju kebangkrutan. Ya, kita lihat lagi lah ya ke depannya. Saya agak semangat memberikan informasi seperti ini karena ini pasti mood booster sekali buat kalian. Ya, lanjut lagi yang terakhir, itu adalah pinjol kawan cicil. Nih, siapa yang kemarin nanya-nanya kawan cicil? Kawan cicil ternyata masuk ke dalam kategori 5 besar pinjol dalam gagal bayar tertinggi dan menuju kebangkrutan. Dengan outstanding sebesar 148 miliar, dengan kategori TWP 90 masuk di angka 80%. Artinya ada sekitar 20% orang yang gagal bayar yang belum mampu mengembalikan pinjaman mereka. Nih, buat teman-teman semua, itu dia 5 pinjol dengan kategori gagal bayar tertinggi, dengan kategori outstanding terbesar dalam pinjolnya, termasuk dalam kategori 5 pinjol menuju kebangkrutan. Nih, buat teman-teman semuanya, ayo yang sampai saat ini masih merasa kapan ya Shopee, kapan ya Indosat, kapan ya Indodana, kapan ya HLCI. Tunggu saja, ada masa-masanya kapan kita tidak menggunakan pinjol ini lagi, kapan kalian tidak membayarkannya lagi. Disitulah sebenarnya mereka sudah tidak memperoleh laba lagi untuk melanjutkan perusahaan mereka. Nah, kita tidak tahu bagaimana usaha pemerintah dalam memelihara pinjol-pinjol yang sekarang ini menjadi bisnis mereka. Nah, kita akan lihat kalau kondisi ekonomi masyarakat Indonesia
tidak begitu naik, tidak mampu, apa boleh dikata, berarti pinjol bukan satu-satunya solusi terbaik yang saat ini diinformasikan adalah yang paling bisa membantu masyarakat. Nah, itu tidak tahu ya setelah dijalani kejadiannya seperti ini. Nah, semoga sajalah pemerintahan terbaru bisa mengambil sikap untuk hal-hal seperti ini, dan kita doakan banyak lagi lapangan kerja untuk kita, dan kita benar-benar terbebas dari yang namanya pinjol. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi informasi terbaik, mood booster lagi terbaru buat kalian. Kalian lagi semangat, lebih kuat mental, dan bekerjalah karena berharap hidup ini lebih baik dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.